kelautan perikanan. Tabungnya ada, cuman masih akan diisi. Jadi kita buat kebutuhannya 2 tabung plus dengan 2 pemberat. Kita lihat ya, luar batas pagar ini. 1, 2, 3. Pecah pantat. Ya. Vegetasi mangrove itu identik dengan burung. Nah, ini banyak sarang-sarang ini. Mangrove-nya yang tipe mayor itu ada seperti tadi ya, pidada atau sonerasia. Oke, selamat malam semua. Kembali lagi kelas luar galaksi. Jadi ini ada perjalanan mendadak lagi, trip dadakan ini. Dihubungi oleh Mas Bas sebagai bagian dari tim leadernya di kegiatan survei-survei pesisir. Rencananya sih ke Sumbawa, cuman lokasinya mungkin nggak tahu di sebelah mana ya. Nah, malam ini pertanggal 9 Juli 2025. Dan kembali lagi untuk tujuan saat ini, malam ini kita akan menjemput dulu Mas Bas di rumahnya dulu sebagai base camp. Baru nanti saya nggak tahu antara berdua atau ada rekan lain. Kemungkinan sih ada, cuman nggak tahu siapa. Karena saya sudah harus menyiapkan alat selam, nggak mungkin nyelam sendiri. Gitu, kita lihat nanti ya di depan. Yuk. Nah, ini sudah jam 10 malam, dari perencanaan tadi jam 9, tapi karena memang harus dikoordinasikan lagi cari mobil. Basir nggak berhalangan, nggak bisa gabung karena dia ada sibuk kan yang lainnya. Jadi mungkin ada siapa lagi rekan yang nantinya lain pengganti. Nah, ini sudah tiba di gerbang ini Tudung Saji Tembola ya. Gelap tapi nggak ada kelihatan jadinya nih tiang-tiang warna-warninya di atas nih. Bentar lagi kita kesini ke BTN Perumahan Mentari Residen, tempat Mas Bas. Bentar, kurang dikit. Oke, kita ke belok ini ya, di punggungan pertama lorong. Ini. Ya. Oke. Ini sudah Mentari Residen, kita masuk belok kanan. Nih ya. Barengan tuh sama mobil yang di depan. Oke. Sepi suasananya kalau di perumahan sini. Sinilah kita. Oh iya, kayaknya saya akan didampingi yang lain ini. Siapa ini? Sip, ini kita markasnya. Nah, Alfian pakai baju saya Pak, ini Pak, nanti doakan atas nama Sebastian ya Mas, 50.000 seneng pulang dia kayaknya udah selesai. Nih jam 10.58, hampir jam 11 ya. Kita nongkrong dulu ini karena memang lokasinya nggak jauh. Waktunya daripada nanti kita habis istirahat di pelabuhan ya, kita manfaatin dulu tongkrongan di sini. Pingket. Jam berapa ini? 12 lebih ya.
Jam 2:48, 1 jam perjalanan Mataram ke Pelabuhan Kayangan. Nah, di perjalanan kali ini trip agak sedikit meringankan ya tugas nyetirnya, karena si rekan baru ada namanya Wahyu, mahasiswa yang kebetulan diajak kali ini. Dia bisa nyetir. Jadi ya lumayan lah, saya punya kesempatan selonjor-selonjor badan dari tadi. Sekalipun ya memang tetap juga nggak bisa lancar tidurnya. Biasaan begadang. Oke, kita masih ketahan di pelabuhan nih, pintu T1, nunggu bongkaran kapal. Dimarkir di sini. Bongkaran baru dilakukan ini. Kita tadi keburu nyelonong karena tidak ada penjaga. Tuh. Nih jam 3:25 full. Dan kami segera bergegas menuju ke atas ya untuk cari lokasi selonjoran, karena kalaupun mau nyewa kamar nanggung, perjalanannya hanya sekitar 1,5 jam menuju Sumbawa. Dan beberapa saat kemudian ini ya, menjelang waktu subuh, kita tepat masuk ke pelabuhan Pototano, Sumbawa. Setengah 6 pagi. Tuh, rame. Lanjut. Oh, ngeri truknya. Nggak ketinggalan Mas Bas. Oke, selamat pagi Pototano. Kita sudah tiba di sini ya, di Alfamart Pototano. Tempatkan belanja dulu ini. Nah, karena kesimpulannya kita masih pagi, entah kita lanjut nyari warung atau justru jalan langsung. Kesepakatan ini. Nah, kita ada di sepanjang pantai dekat pelabuhan dari Pototano saat ini. Nah, ini nih, di seberang dari Indomart sini ya. Teman-teman pada nongkrong di sana. Karena nunggu waktu subuh juga baru lewat, nggak mungkin ke lokasi. Yang tadinya rencana ngopi, cuman akhirnya pilihannya nanti kita makan
nyari makan warung soto ya yang di sekitar Alas. Baru kita melanjutkan jalan ke spot. Di samping juga belum menyiapkan tabung. Kita akan pinjam di Dinas Kelautan cabang apa ya di sini ya. Kantor cabangnya Dinas Kelautan di Skanlut ya. Oke, kita balik lagi. Ini baru setengah 7 pagi. Jadi kita bergeser dari tadi tempat Indomart. Ini ya, kita sekarang ada di UPTD, Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Wilayah Sumbawa Barat, Jalan Raya Putu Tanu. Unit Pelaksana Tugas Daerah. Rencananya sih mau sewa tabungnya ini, tabung selamnya. Entah ada orangnya nggak ini. Teman-teman sudah masuk dari tadi. Tuh dengan background belakang ada perbukitan kering gitu ya. Coba lihat. Nah teman-teman, sekarang jam 6:42 kita ada di belakang kantor UPTD, Pengelolaan Kelautan Perikanan. Tabungnya ada, cuman masih akan diisi. Jadi kita buat kebutuhannya 2 tabung plus dengan 2 pemberat. Nah kalau mau lihat ya pemandangan belakang ini sebenarnya backgroundnya dengan bukit-bukit kering gini khas. Cuman gak pas nih, kita harus shoot dengan kamera belakang ini. Bentar ya. Nah seperti ini rupa bukit-bukitnya, berbukit-bukit batu gitu ya. Pohon-pohonnya ada asem, lalu pohon apa ini, kayu, pohon nimbe yang kayu pahit itu, lalu sebagian lamtoro, dan ini jenis-jenis tanaman khasnya yang kayak di pesisir juga. Cuman nggak tahu dia namanya apa ini. Bentuknya sih seperti pohon minyak kayu putih, tapi ini jenis semak. Ya, keren nih. Oke, tabungnya kayaknya lagi disiapkan dulu, manasin kompresor. Ini. Kecapean itu. Bayangin 40. Dan meskipun hanya 2 tabung, tapi ternyata pengisiannya ini cukup berjalan lama ya. 1 tabung itu malah hampir lebih dari 30 menit. Padahal secara kondisi mesin ini adalah mesin Bower yang tipe baru juga. Terus kondisi mesinnya hampir 6,5 PK, 6 PK. Tapi ya kok lelet, ternyata settingan gasnya hanya kecil gitu ya. Dan ini adalah agenda yang paling penting dari sebelum rangkaian survei ya. Kita sarapan dulu. Sekalipun tadi pagi memang sudah diganjel roti, ya kurang pas gitu ya. Nah, jadi kita ini, menu target yang kita cari adalah soto khas Madura yang ada di Pulau Sumbawa. Kebetulan ini di bagian alasnya ya. Sekalipun juga di Sumbawa Besar juga banyak tersebar sih di kota besarnya. Nikmat pokoknya, hangat-hangat pagi-pagi. Sudut itu ya, dekat masjid ya. Kita masuk Dusun Tengkal, Desa Dalam, Kecamatan Alas. Tin.
punya handphone katanya. Enggak punya. Oh iya betul. Ya Bu. Nah itu teknisi saya yang satu lagi. Ya Bu. Ya. Nah. Oke, kita mengikuti Pak Kamsi ini. Ada apa nih? Iya, ngurus izinnya ini. Kecil-kecil banget Wahyu ini. Ya sudah, uruskan izinnya Pak bos saya ini, gitu kan. Bos ini. Gimana bisa Mas? Mahal lagi gitu ya, rasionalnya. Ini kolam tandonnya ya. Masa tandon di sini? Oh enggak ya. Kok bening Mas? Bening apa? Oh, tandonnya. Nah, sih. Oke, ini kita sudah tiba di bagian dari pipa inlet. Ini ya, setengah semi tradisional ini, karena dia nggak dilapisin HDPE atau semen, masih berupa tanah begini ya. Nah, ini untuk kondisi pengambilan di bagian inletnya. Jadi di situ ada dipasang semacam pagar bambu, mungkin juga sekaligus untuk fungsi filter. Nah, di depan ada ini vegetasi mangrove-nya. Kalau lihat sekilas, Rhizopora stylosa, ada waru laut, ada perapat, sonerasia. Nah, kalau yang lain-lain ini tumbuhan non pantai ya. Ada kayak apa itu, lamtoro. Nah, sebagian semak, baiduri. Oke, kita lihat-lihat dulu ya ke bagian ujung sini. Ini mangrove-nya, kelompok stylosa. Oh, udah dipanggil ini. Nah, ternyata ada perubahan rencana yang tadinya saya mungkin akan ditaruh di selam, tim selam, tapi kerhubung sudah ada siapa itu namanya, Alfian dan Wahyu, akhirnya saya diutus untuk ini pendataan sekitar vegetasi bakonya. Jadi kita akan jalan sendiri ya, menyusuri sekitar kawasan hutan pantai. Oleh utara. Oh, jadi. Nah, untuk kondisi tambak seperti ini, pengerjaan pendataan di bagian pipa inletnya sih enak ya, mereka pada muter nanti pakai boot. Nah, karena tutupan bakonya cukup padat, nah ini yang agak menyulitkan ini. Kita harus nyebrang-nyebrang pagar seperti ini. Entah gimana ini. Gak ada jalan keluar. Susah. Ini sudah akses tambak lain. Apa yang kita lakukan ini? Dan berair lagi. Gimana caranya? Oke, ini bagian tambak sebelah. Sebenarnya sudah beda tempat ini. Ini ada kapal di sini. Bako-bako di depan sini nih yang sepertinya perlu sebenarnya. Belum ketemu akses ini. Susah ini mendata ini. Nggak ada. Kita terpaksa harus balik lagi. Kita coba lihat di sisi sebelah barat. Sementara waktu
Udah hampir jam setengah 10. Kita lewat sini dulu. Oke, kita lihat ya. Luar batas pagar ini. Bisa keluar apa enggak? Tuh apa rumputnya, Bu? Oh, ada di sini? Tapi nggih. Di jalan keluar enggak ada. Ya, nanti enggak apa-apa lewat pagar. Bismillah. Ini ya. Jadi langsung pagar bambu. Nah, di luar ini kerapatan mangrove-nya bagus ini. Secara konsep sebagai zona pelindung garda depan pesisir ini yang bagus. Artinya dia masih dipertahankan si pohon-pohon mangrove-nya. Nah, jadi nggak langsung asal ini ground clearingnya nggak langsung babat habis gitu ya. Bentar dulu. Oke, kita balik lagi ya. Sebentar. Oke, untuk di luar-luar pagar ini jenis dari bakonya sendiri adalah jenis pohon perapat atau apa itu namanya ya, Sonerasia cassiolaris ataupun Sonerasia alba. Sementara di tanah yang ada di sebelah sini, ini sih lamtoro ya, tanaman-tanaman yang mungkin menyusul ditanam sama pihak perusahaan. Bukan tipikal tanaman vegetasi pesisir. Nih, banyak sekali lamtoronya ini, serba lamtoro. Sementara untuk pagar pohon kayu bantenan. Nah, yang di luar ini, ini masih tetap jenis Sonerasia. Ya, kita bertengkar di pagar. Kita mau coba keluar dari pagar ini, nanti nyusurin ini ke sana ujung. Sambil tetap mendata vegetasinya apa saja. Tuh, loncat 1, 2, aduh susah. 1, 2, 3. Macan pantat. Nih ya. Ini. Ini untuk kerapatannya nih. Karena vegetasi mangrove itu identik dengan burung. Nah, ini banyak sarang-sarang ini. Ini kayaknya baru sarangnya jatuh kena angin. Nih. Telurnya masih ada ya 2 gini. Entah jenis burung apa ini. Sian ini. Sarangnya nggak jelas di mana ini. Kita taruh begini aja ya. Tapi udah kena air ini kayaknya nih. Basah. Mudah-mudahan ada yang datengin lagi induknya. Oke, kita nyusurin pesisirnya di antara kanopi nih ya. Banyak pohon-pohon sarang-sarang burung. Nih. Masih di antara pohon-pohon Sonerasia. Dominan Sonerasia. Ya. Kalau diameter batang sekilas kita akan lihat ya.
di antara berapa ini? Antara 40. Di antara percabangan kedua ini ada 40, ada yang sebentar, itu sekitar 50-an, 40. Yang agak besar di sana ada yang 60. Variannya seperti itu. Kalau yang lebih besar kayaknya bisa aja di tengah-tengah sana. Kan basah nih kita kalau nyelonong ke sana. Oke, masih menyusuri lagi. Nah, bahaya rentannya di kawasan Bako itu sebenarnya siapa ya? Ya mudah-mudahan ya nggak ada ya ular. Lalu ya kalau di areal air asin biasanya sih yang resikonya buaya. Harus hati-hati. Tapi ya mudah-mudahan sih. Bentar. Untuk penampakan seperti ini lagi masih cukup luas ini. Secara garis pantainya, tepian dari sempadan sempadan tambak bisa dikatakan bagus karena dia terlindungi oleh beberapa vegetasi mangrove yang ada di garis depan seperti ini. Jadi nggak harus dibabat habis begitu ya. Sebenarnya untuk tambak-tambak yang sudah intensif gitu ya, modern, itu mereka mengenal dengan metode dengan ground clearing, dibabat habis tanaman-tanamannya. Entah kenapa harus begitu. Padahal secara alami ini adalah pelindung garis pantainya. Itu yang jadi pertanyaan. Sementara kalau untuk tambak-tambak yang semi tradisional seperti ini masih ya mempertahankan vegetasi habitat mangrove, baru agak belakang posisi tambaknya. Dan itu yang ideal sebenarnya. Nah, kalau dilihat ini banyak alge atau lumpur-lumpur laut seperti ini. Ini menandakan memang di sini apa nama latinnya ini lupa saya. Ini mendekati lokasi pembuangan dari outlet, pipa outletnya. Karena pembuangan kotoran dari udang, dia akan menyuburkan alge-alge ini tumbuh di sekitarnya. Nah, berikutnya ini, setelah tadi kelompok terbesar vegetasinya adalah Sonerasia, rapat, topi dada. Nah, kemudian yang ini, putih-putih ini, atau yang kita kenal dengan Avicenna marina atau Avicenna alba. Ya. Model akar biasanya sama, dia nanti akar napas yang muncul ke permukaan seperti jarum. Ini masih Sonerasia. Nah, ini Avicennia yang daunnya cenderung kecil-kecil gini. Sementara kalau daunnya yang eclipse, nah ini oval, ordinata seperti ini. Ini yang disebut dari Sonerasia, pidada atau rapat, yang kita kenal dengan buah locan itu ya. Nih, atau pohon rembang. Ada berembang, rembang kalau ke Rembang Jawa Tengah, rambang kawasan di Lombok Timur kemarin waktu kita membuat liputan khusus perizinan ruang lautnya khusus ini. Tambak di Bandara Rambang. Oke, sepertinya ini masih bisa ditempuh lagi enggak ini?
pasir hitam. Bentar ya, kita lihat sampai depan sini. Oh, masih ada jalan. Ini juga sama, ada gelang-gelang ini juga tanaman rambat yang juga masih masuk dalam, tapi dia kelompok ini ya, asosiasi. Jadi bukan kelompok mayor ataupun minor. Kalau mayornya jadi di sini ada 3. Sonerasia Cassiolaris atau alba. Lalu kalau yang daunnya agak lancip begini, tebal, ini Rhizopora. Sepertinya sih stilosa ya. Ini lagi pada berbuah dia, stilosanya. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini putik begini, nanti dia beranjak seperti ini. Lalu keluar propagulnya ini memanjang. Itu ya, kita jalan dulu. Nih. Panas, gerah juga ini. Ada bekas makanan. Nah, ini yang agak besar ya, diameter seperti tanaman ini. Bentar lu. Nah, ini sekitar 60 cm. Kalau bisa berdasarkan diameter bawah, itu bisa 80. Cukup besar. Jenis akar tipe akar tunjang, tancang. Nah, seperti halnya hutan bakau di mana-mana ya. Tuh, tajam-tajam nih. Ada tanaman-tanaman duri. Banyak suara burung. Nah, jadi ini uniknya ya, ada gundukan lahan tanah begini. Jadi double layer dia. Aduh. Ini tanaman duri ini parah ini. Di sini mangrove, tanah gundukan, mangrove lagi, baru lahan tambak di ujung sana. Sudah batas terakhir ini gundukan daratannya. Nah, ini kita nemu ini ya, satu pohon apa ini? Sonerasia, Avicenna marina. Batang dengan diameter sekitar 40. Nah, ini kalau kita lihat jejaknya seperti ini. Ada agak hitam-hitamnya ini. Ini menandakan apa ini? Ini agak dia bergetah-getah gini ya, hitam. Apa jangan-jangan di sini terletak sarang dari sarang lebah madu? Masih tanda tanya ini. Oke, ini gundukan ini kayak semenanjung kecil gitu ya. Melingkar, dia sudah habis di ujung sini. Sana sudah air. Nah, ini batas langsung ke pagar tembok tadi. Sekitar berapa ini jaraknya? 10 meteran lah. Tapi nggak mungkin kita nyemplung. Pak ganti tapi susah nanti. Nah, untuk Sonerasia yang terbesar ketemu di sini, ini diameter sekitar 80. Ya, tebal. Dan ini kerapatannya. Kerapatan kanopinya seperti ini. Oke, kita sudah mentok, jadi kita mau balik ke sana. Trekking dulu. Aduh. Ya, duri yang tajam itu, tanaman berdurinya tadi terlalu nyakit kalau kena kulit. Ini dia nih. Entah jenis apa tanaman pohon ini. Ini dia ya.
Luar biasa ini, kayak kail, kayak mata kail dia kalau kita kena kulit. Kali kita cari tempat teduh, nongkrong makan roti. Nah, sudah tuntas foto-foto. Ini jenis akar-akar yang khas juga, asosiasi bakau. Bukan kelompok mayor, bukan kelompok minor. Ya, dengan tubuh gelang-gelang gini, merah-merah gini. Nah. Oke teman-teman, jadi kita mau sedikit mengulas dari apa ya, pengamatan sekilas tadi. Kita jalan dari ujung sana di pipa inlet sampai ke arah gundukan daratan ini, yang kelompok hijaunya ini semacam green belt gitu ya. Sebelum dia berbatasan air, ini air laut, ini kayak semacam green belt-nya begitu. Ada gundukan tanah di tengah sini, lalu ketemu lagi di situ air dengan beserta vegetasi, baru pagar. Dan hampir dominasi dari tumbuhan mangrove-nya yang tipe mayor itu ada seperti tadi ya, pidada atau sonerasia. Lalu ada ini yang daunnya begini. Ini kelompoknya ini kelompoknya Rhizopora stylosa. Dan kalau daunnya yang kecil-kecil memanjang itu kelompok Avesinea. Jadi kalau dilihat sekilas, jadi sepertinya sih 50% itu didominasi atau bisa lebih ya. 60 itu adalah kelompok sonerasia, pidada. Nah, 40%-nya di 20% itu ada Avicenna marina, 20% sisanya itu ada Rhizopora stylosa, gitu ya. Jadi cukup sekian kita pengamatannya. Nah, jadi ini nanti bisa dikonversi dengan nanti misalnya kita buka foto petanya, berapa luas lahannya, dan kita konversikan dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan barusan. Begitu. Kita makan jajan dulu. Ini ya, ngurangi sampah sedikit. Bakar-bakar yang kalau yang ketemu gini. Tapi jangan ditinggal. Khawatirnya merembet nanti ke hutannya. Oke ya, udah jam 10:30, kita balik. Jadi ini air, kita jalan di daratannya sini. Yuk, balik. Ini sudah pagar ini, deket ini. Kita motong sini aja ya, kalau bisa lewat. Nih, lihat bro, pagarnya nggak ada batangan kokohnya untuk jadi pijakan. Jadi kita harus balik lagi ke tempat tadi. Mudah-mudahan sampai sana tim selam sudah selesai sama tugasnya. Ini yang harus diwaspadai ini kalau masuk gini, terutama jenis tanaman durinya. Ini bisa panjangnya hampir 2 cm ini. Kalau cuma sekedar sendal begini tembus dia. Memang wajib yang mestinya pakai sepatu dengan sol tebal ya, yang kuat. Biasanya sih tanaman pohon-pohon bidara kalau yang begini. Sama ada beberapa jenis lagi. Tapi yang paling nyakit tadi ada tanaman duri yang berduri kecil tapi itu tajam mata kail. Terus hati-hati ya. Nih, sarangnya jatuh lagi nih. Yang telurnya tadi 2 ini nih. Nah, masih. Kita taruh begini aja ya. Kalau lihat kondisi telurnya sih, ini belum
masih baru kayaknya ini. Semoga ada induknya yang mau datang. Ini ada lagi nih. Ini ada ndak ini? Nah, ini kosong. Telur sudah. Yang nasibnya begitu, mungkin kena angin. Nah, kita keluar dari pohon ini tadi. Pagar. Mana ini? Ujung barat dari lokasi tambaknya. Jadi betonan begini. Ini nggak tahu, mungkin lagi dalam proses pembersihan karena nggak ada kelihatan udangnya. Ini ya. Kita mau lihat bakonya dulu melintas di sini. Ini bagian dari saluran entah apa ini. Pipa buang atau bagaimana ini? Ini ada sebagian pekerja di ujung sana. Nah, kita ada di sebelah barat dari posisi tambak. Jadi ini kalau bisa dilihat, dulunya sih sebenarnya ini batang-batang besar ya dari kelompok Sonerasia atau perapat. Nah, dia kayaknya ditumbangin sebagian pada waktu ground clearingnya sedikit, lalu dibuat kerukan lagi semacam parit. Nah, baru dibuatin pagar di depan situ. Nah, tapi vegetasi yang paling di garis luarnya tetap dipertahankan seperti itu. Jadi ya semakin kokoh, peluang untuk abrasinya semakin kecil ya, karena memang dia dihalangi oleh rimbun tanaman yang ada di depan. Dengan formasi akarnya yang tentu saja bisa menghalangi laju arus, laju ombak seperti ini. Nah, kalau untuk jenisnya masih tetap sama, dominasinya seperti itu tadi. Variannya Avicenna marina ini dengan kelompok itu apa namanya, perapat Sonerasia. Sebagian juga ada beberapa tegakan. Nah, seperti ini. Ini Rhizopora. Gitu. Nah, kita ini muter ya. Sepanjang dari lingkar tambaknya. Nih. Nah, ini sekarang kita sedikit istirahat dulu, berteduh di antara ini ya, pondok-pondok ini. Pondok-pondok karyawan kalau beristirahat. Terlalu terang nih, ya apa? Tuh. Panasnya luar biasa. Karena memang sudah menjelang siang ya, jam 11 bentar lagi, 11 kurang 5. Kita akan menuntaskan keliling, nanti dikonversi dengan kondisi peta realnya seperti apa, dengan kondisi di lapangannya, jenis-jenis pohonnya, dan bisa dibuat semacam poligon lingkaran, nanti ketahuan secara luas lahannya, tegakannya pohonnya ini. Tapi yang jelas kalau dilihat dari besaran batangnya, itu artinya masih tegakan asli. Sementara nggak ada juga yang maksudnya untuk vegetasi mangrove-nya yang dia merupakan tanaman menyusul gitu ya, reboisasi tanam ulang dari pihak pemilik tambaknya. Nggak ada, jadi masih mempertahankan tegakan alaminya seperti itu. Yo. Oke, teman-teman penyelam sudah pada selesai itu, jadi pas kita langsung balik. Ini ada ekskavator kerja ya. Nah ini, oh lagi perbaiki untuk pembuangan limbahnya ini, ipal. Dan sesuai dengan rencana sebelumnya, tim selam saat ini sudah menggunakan perahu ya, nelayan yang sudah dihubungi sebelumnya untuk menghantar ke posisi mereka akan menyelam. Karena kalau dilakukan dari pinggir itu agak susah. Kondisi pipanya sendiri itu menjorok ke tengah itu sekitar hampir 400 meter, tapi dengan kedalaman yang hanya sekitar 4 meter, jadi ya agak cukup menyulitkan. Di samping kondisi real yang lain, yaitu kondisi perairannya sendiri cenderung keruh gitu ya, karena memang di sekitar banyak bakau dengan tipikal-tipikal penghimpun lumpur begitu.
Jadi bisa dilihat dalam kondisi seperti ini pipanya banyak diselimuti oleh lumpur-lumpur tipis gitu ya, sedimentasi yang terhantar. Dan ini juga sama, hampir menjorok ke depan. Nah ini bisa dilihat ya, dari posisi pipa tadi akhirnya agak dibuat mendongak untuk mempermudah pengambilan air yang bersih gitu ya. Dan tentunya di mukanya ini ada terpasang juga semacam filter. Dan akhirnya keduanya memutuskan untuk melakukan proses pendataan atau yang dikenal dengan transek. Ya tidak menyulitkan seperti biasa karena lokasinya seperti itu dan tidak akan butuh waktu lama. Tapi yang jelas mereka agak sedikit menjauh dari ujung pipa karena pada saat ini rumah mesin sedang melakukan penyedotan air, jadi harus hati-hati. Tetap dengan pedoman safety first. Video nih langsung rekam dia, kayaknya konsumsi penting. Ini jam 2 nih di rumah makan Surabaya Poto Tano. Jam 3 kurang 10. Masuk lagi di pelabuhan Poto Tano ke bagian kapal yang sama kayak semalam. Dan saat ini mobil sudah mulai memasuki ke dalam kapal feri. Penerbangannya juga terlihat cukup padat ya penumpangnya. Seperti halnya semalam, nggak ada bedanya dan terlihat bahwa ini kapalnya masih jenis satu armada yang sama dengan yang semalam. Nah ini ya bisa dilihat para penumpangnya mulai menjalar satu persatu masuk merayap ke dalam feri. Dan sekaligus kita balik ke Mataram dan mohon izin untuk pamit. Sekiranya harapannya semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semua dan terima kasih sudah nyimak. Kita ketemu di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.